di pantai-pantai Lombok, antara desir ombak dan nyanyian angin, tersimpan legenda yang tak hanya diwariskan lewat cerita orang tua, tetapi juga lewat bayang-bayang yang bergerak di tepi malam. Putri Mandalika, kata orang, memilih mati dengan menceburkan diri agar perang yang mengancam desanya tak terjadi. Dari jasadnya katanya lahir nyale, cacing-cacing laut yang muncul berjubel di pasir saat musimnya tiba. Di antara yang memuja legenda itu, ada yang melihatnya sebagai mujizat. Ada pula yang melihatnya sebagai perjanjian lama, sesuatu yang menuntut balas jasa. Di pinggir pantai Kuta Mandalika, berdiri sebuah rumah spa kecil dengan pagar kayu yang luntur dan lampu-lampu minyak yang hangat. Namanya sederhana, Rumah Spa Mandalika. Dari jauh tempat itu terlihat menyenangkan, kursi rotan, aroma serai, dan alunan gamelan lembut yang diputar untuk menyambut wisatawan pegal. Namun mereka yang tinggal lama di dekat situ mulai berbicara pelan tentang ritual aneh di tepi laut, tentang pelanggan yang pulang seperti orang baru lahir, dan tentang suara berderit seperti sesuatu yang merayap di bawah lantai ketika malam turun. Kisah ini diceritakan dari sudut pandang karyawan baru, orang luar yang datang tanpa beban sejarah, yang mengira spa hanyalah tempat pijat dan aromaterapi. Mereka yang baru selalu mendapatkan satu aturan sederhana: jangan ikut ke laut saat pemilik menjalankan ritualnya. Aturan yang terlihat sepele, tapi membawa konsekuensi berat. Di bawah ini adalah bab pertama. Bacalah dengan lambat, karena malam di Mandalika tak pernah cepat membiarkanmu pergi. Aku masih ingat bau pertama yang menyergap ketika aku menuruni tangga bus di terminal Lombok. Garam laut, minyak gosok, dan sesuatu yang manis seperti kapur berus tua. Nama tempat kerjaku baru, Rumah Spa Mandalika. Pemiliknya, Ibu Sari, menunggu di teras dengan kain sarung yang rapi dan senyum yang membuat semua rasa cemasku surut. Matanya hitam seperti kerang yang belum dibuka. Kalau ia memandangmu lama, kau merasa semua rahasia kecilmu ikut ditimbang. Ini bukan tempat biasa, katanya saat kami naik ke mobil pickup yang membawa koperku dan beberapa keranjang handuk. Di sini orang datang untuk kembali. Mereka bilang begitu, ya kan? Ia tersenyum lagi, tapi senyum itu sulit kubaca. Spa itu menempel di ujung gang kecil, tidak jauh dari garis pantai. Pintu masuknya rendah, dilapisi anyaman pandan yang digantung dari plafon. Di dalam, aroma rempah-rempah dan uap dari kamar sauna menyatu. Serai, jahe, dan bau laut yang kuat seperti orang membuka batu karang. Meja resepsionis terbuat dari kayu bekas perahu nelayan, dan di belakangnya tergantung foto hitam putih pantai Kuta Mandalika zaman dahulu. Saat pasirnya tampak seperti kain sutra, aku diperkenalkan pada tim. Wulan, terapis pijat yang tenang. Pak Amin, tukang urut tua yang selalu berdoa sebelum bekerja. Dan dua pegawai lain yang lebih sering bercanda daripada bicara tentang sesuatu yang serius. Mereka semua ramah, tapi ada cara mereka saling memandang ketika nama Ibu Sari disebut. Seperti orang yang memahami aturan tak tertulis. Malam pertama, aku tidur di kamar kecil di belakang ruang pijat. Di luar terdengar debur ombak, tapi ada juga suara lain. Sesuatu seperti gesekan, mungkin ranting, mungkin ular yang merayap. Aku tidak memperhatikan itu sampai Wulan berkata, "Jangan terkejut kalau kau dengar nyale-nyale," tanyaku, setengah bercanda. Wulan menatapku datar. Orang sini percaya, waktu-waktu tertentu, nyale muncul dan ikut menyapa. Kau, orang luar, belum pernah lihat. Kalau ketakutan, kau bisa pulang. Hanya itu, pulang. Malam itu aku bermimpi tentang laut. Dalam mimpiku ada seorang wanita berambut panjang. Wajahnya pucat seperti tepung. Dan dari rambutnya turun, keking-keking kecil berkilau bukan menakutkan, tapi bercahaya. Ia menoleh dan tersenyum. Lalu air mengangkatnya dan membawanya pergi. Aku terbangun karena suara pintu yang berderit, diikuti napas berat beberapa orang. Keesokan harinya, pelanggan berdatangan seperti biasanya. Anak pasangan muda yang kedinginan. Setelah surfing, turis asing yang memesan perawatan anti-stres. Wanita paruh baya yang datang dengan mata sembab dan pulang dengan bahu yang tegap. Semua tampak puas,
Beberapa bahkan menangis di akhir sesi, menyebut bahwa badannya terlahir kembali. Aku melihat ke wajah mereka dan kadang-kadang melihat kilatan yang aneh, seperti lega yang terlalu dalam untuk diberi nama. Pekerjaan di spa ternyata bukan hanya menggosok dan memijat. Aku belajar meracik ramuan menulut dupa, menghangatkan batu-batu basah, menyiapkan ruangan uap dengan daun-daun, kata orang tua, daun pandan, daun lontar, dan kelopak kerang yang sudah dihancurkan. Pak Amin selalu menaburkan sedikit pasir ke dalam air panas sebelum memanggil pelanggan, dan katanya itu untuk mengikat atau membuka. Aku manut saja, karena di sini tradisi sering menang atas logika. Semakin lama aku bekerja, aku mulai menyadari pola-pola aneh. Ibu Sari selalu mengunci pintu belakang setelah matahari terbenam, dan selalu keluar dalam kain tipis menuju pantai pada tengah malam. Ia pulang menjelang subuh, rambutnya basah, dan selalunya bau lelaki. Bukan bau lelaki biasa, melainkan bau darah yang tak bisa kusebutkan dengan mudah. Dendamku akan penjelasan membuat aku menahan tanya. Tapi aku tahu ada hal yang tak boleh disentuh. Satu malam, keingintahuanku mengalahkan rasa takut. Aku menyelinap keluar setelah jam kerja hanya untuk melihat dari jauh. Pantai Kuta Mandalika bernyanyi dalam gelap. Bulan tertutup awan dan angin membawa aroma laut yang pekat. Di permukaan air, kilauan seperti serpihan perak bergerak. Kawanan nyale, kata hatiku. Di tengah-tengah garis air, Ibu Sari berdiri seperti patung. Ia membuka kainnya, dan di dadanya ada bekas-bekas merah. Ia mencelupkan tangan ke laut, mengambil sesuatu yang aku tidak bisa lihat jelas, memecahkan kangkeng kecil, lalu menaburkan isinya ke dalam air. Air berputar-putar seolah menari, dan suara-suara kecil seperti bisikan naik dari balik ombak. Ketika ia menyelesaikan ritual itu, ia menunduk, dan dari tubuhnya mengalir sesuatu yang membuat perutku mual. Darah mengalir pelan tapi nyata, bercampur dengan lendir halus dan serpihan kerang. Ia mengambil cangkang yang pecah sebagai sesajen, meletakkannya di pasir, dan memanggil sesuatu dengan bahasa yang terdengar seperti nyanyian tua. Campuran bahasa Sasak dan mantra yang tak kupahami. Hatiku berdegup keras. Aku ingin berlari, tapi kaki-kakiku seperti ditanam di tanah, dan mataku belum mau lepas dari gambar itu. Ibu Sari menengadah. Matanya menutup sejenak, dan aku melihat pada bahunya seperti ada sesuatu yang bergerak. Bukan manusia, tapi makhluk yang lentur dan panjang, seperti nyale raksasa dalam dongeng. Aku menoleh, ingin lari, karena suara pasir di belakangku seperti dua tangan yang merayap. Tapi sebelum aku bergerak, sesuatu, mungkin angin, mungkin roh, menghempaskan rambutku. Dan saat itu juga, Ibu Sari membuka matanya dan menatap ke arahku. Lurus melalui gelap seperti ia bisa melihat apa yang tak terlihat. Aku melarikan diri tanpa sadar, menabrakkan tubuh ke pintu gudang. Hidungku terhirup bau uap kamar sauna yang hangat, seperti napas sesuatu yang tidur di bawah lantai. Di dalam, uap naik dengan gerakan lambat. Di permukaan uap, aku melihat garis-garis kecil yang berputar dan melebur seperti ribuan benang halus. Mereka tidak sekadar menari di udara, mereka menggeliat seperti ular di pasir. Kau mungkin akan berkata, itu uap biasa dan bayangan. Tapi aku tahu waktu itu ada sesuatu yang ikut naik ke kamar uap malam itu. Sesuatu yang tidak semestinya hidup di dalam udara panas. Keringat dingin menempel di punggungku. Aku berlari pulang ke kamar, menutup pintu, dan menempelkan telapak tangan ke dadaku yang bicara sendiri. Jangan ikut campur. Namun bisik-bisik di kepalaku terus bertanya, apa yang dilakukan Ibu Sari itu? Untuk siapa ia menabur darah dan cangkang? Mengapa orang-orang merasa lahir kembali setelah perawatan? Di luar, ombak terus menangis di dasar pasir. Legenda lama menunggu untuk menuntut kembali janji yang dilanggar. Aku tahu, tanpa aku mau, malam-malam di rumah Spa Mandalika baru saja dimulai untukku. Dan bahwa rahasia yang kusaksikan itu akan menuntut balas lebih dari sekadar rasa penasaran. Pagi setelah malam itu terasa aneh. Udara di sekitar rumah Spa Mandalika lebih lembab dari biasanya, seolah kabut laut sengaja tinggal lebih lama. Para pegawai datang seperti biasa,
tapi semuanya tampak lelah dan diam. Bahkan Pak Amin, yang biasanya bersiul sambil menyapu halaman, pagi itu hanya menunduk, membaca doa pendek di bawah napasnya. Aku mencoba bekerja seperti biasa, tapi pikiranku terus melayang ke kejadian semalam. Setiap kali mendengar suara ombak, tubuhku langsung merinding. Aku merasa seperti seseorang sedang memperhatikanku dari balik tirai uap saat sedang menyiapkan ruangan pijat. Wulan datang membawa baskom berisi air hangat, bercampur daun pandan dan bunga melati. "Kalau kamu lihat sesuatu yang aneh, jangan langsung kaget," katanya tanpa menatapku. "Kenapa kamu bilang begitu?" tanyaku. Mencoba terdengar santai. Wulan menatapku sebentar, lalu menendok. "Kadang, nyale bisa tersesat ke ruangan ini. Mereka bukan cuma di laut, mereka suka mengikuti wangi darah dan air panas." Aku menelan ludah. "Maksud nyale yang seperti cacing itu?" Wulan mengangguk pelan. "Tapi mereka bukan cuma cacing. Mereka bagian dari janji lama. Jangan pernah menginjak salah satunya. Bisa mereka datang semua." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Aku bekerja dengan waspada, memperhatikan setiap gerak uap yang keluar dari kamar sauna. Sore hari, ketika pelanggan mulai berdatangan, suasana mulai terasa lebih hidup. Namun setiap kali pintu ruang uap dibuka, aku bisa mencium sesuatu yang asing di balik aroma serai dan jahe. Bau laut yang amis, bercampur karang basah. Malam kedua menjelang malam, Ibu Sari mulai bersiap untuk ritualnya. Kali ini aku tidak berani keluar mengikuti, tapi aku memperhatikan dari jendela kamar. Ia berjalan menuju pantai dengan membawa kendi tanah liat dan beberapa cangkang besar. Angin malam menampar wajahku dengan lembut, dan di kejauhan aku melihat cahaya redup dari obor kecil yang dibawanya. Setelah Ibu Sari menghilang di balik kabut pantai, aku mendengar bunyi lirih dari arah dapur. Suara itu seperti sesuatu yang menetes, pelan tapi terus-menerus. Aku menyalakan lampu dan menemukan air menetes dari plafon. Ketika kutadah dengan tangan, aku baru sadar itu bukan air, tapi darah encer, hangat, berbau asin seperti laut. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar. Suara tetesan itu semakin cepat, lalu tiba-tiba berhenti. Dari arah kamar uap terdengar bunyi syekh panjang, seperti seseorang sedang membuka pintu sauna. Padahal jam sudah lewat tengah malam, semua pelanggan sudah pulang, dan hanya aku yang masih terjaga. Aku menatap pintu itu lama. Kabut tipis keluar dari celah bawahnya, mengalir di lantai seperti uap bernafas. Dengan langkah ragu, aku mendekat. Semakin dekat, udara di sekitarku semakin panas. Tapi bukan panas biasa. Ada getaran di kulitku, seperti listrik halus yang mengelus pori-pori. Ku ketuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban. Ku ketuk lagi, sedikit lebih keras. Masih diam. Akhirnya, aku memberanikan diri membuka pintu. Uap langsung menyergap wajahku. Ruangan itu kosong, atau setidaknya kupikir begitu. Batu sauna masih menyala merah. Air mendidih di dalam wadah tanah liat. Tapi yang membuatku terpaku adalah sesuatu yang melata di dinding. Puluhan nyale, cacing laut, berkilau kehijauan, merayap turun dari atap. Bergerak perlahan seperti sedang mencari sesuatu. Aku mundur satu langkah, tapi suara di belakangku membuatku berhenti. "Jangan sentuh mereka." Aku menoleh cepat. Pak Amin berdiri di ambang pintu. Matanya sayu tapi tajam. Ia membawa semangkuk garam laut dan segenggam bunga kenanga. Kalau mereka muncul di dalam spa, berarti laut sedang mencari bagiannya. "Bagian apa?" tanyaku dengan suara gemetar. "Nyawa," jawabnya pelan. Aku membeku. Pak Amin mulai menaburkan garam di lantai, sambil melafalkan doa dalam bahasa Sasak yang tidak ku mengerti. Perlahan, nyale-nyale itu berhenti bergerak, lalu satu persatu mencair. Bukan mati, tapi berubah jadi butiran air yang jatuh ke lantai. Setelah semua lenyap, Pak Amin menatapku lekat-lekat. "Kau tidak seharusnya melihat ritual Ibu Sari kemarin malam ya?" Aku terdiam, tidak bisa berbohong. Ia menarik napas panjang. "Kalau laut sudah tahu wajahmu, tidak akan mudah kau lepas dari penglihatannya. Besok kalau Ibu Sari memanggilmu ke pantai, jangan tolak. Tapi jangan juga lihat ke air." Aku ingin bertanya lebih jauh. "Tapi langkah Ibu Sari,
terdengar dari arah pintu depan. Ia masuk dengan pakaian basah kuyup, rambut menempel di wajahnya. Tapi yang paling membuatku takut adalah matanya. Merah, seperti orang menangis darah. Siapa yang membuka ruang uap? Suaranya tenang, tapi menusuk. Aku maaf, Bu. Saya dengar suara. Tidak ada suara malam ini. Potongnya dingin. Kalau kau dengar sesuatu, itu bukan untukmu. Ia berjalan melewatiku. Dari kainnya menetes cairan merah gelap ke lantai. Dan di setiap tetesan itu, muncul gelembung kecil yang meletus pelan, mengeluarkan bau amis, seperti laut busuk. Ia menuju kamar pribadinya tanpa menoleh lagi. Setelah ia menghilang, Wulan datang menghampiri dengan wajah pucat. Kau benar-benar melihat ruang uap itu? Bisiknya. Aku mengangguk. Kalau begitu, siap-siap saja. Biasanya setelah itu, mereka datang lewat mimpi. Mimpi di bawah laut malamnya. Aku hampir tidak bisa tidur. Tapi entah pukul berapa, aku akhirnya terlelap. Dalam mimpi, aku berdiri di pantai Mandalika. Langit berwarna biru gelap, tapi lautnya merah seperti darah. Di tengah lautan, seorang wanita melambai memanggilku. Rambutnya panjang dan berkilau, seperti sisik ikan. Ketika ia mendekat, aku melihat wajahnya jelas. Ibu Sari. Ia tersenyum, tapi senyum itu retak. Dari bibirnya keluar nial-niale kecil, menetes jatuh ke pasir, lalu menggali masuk ke tanah. Datanglah besok malam, katanya. Suaranya seperti dua suara sekaligus, suara manusia dan suara laut yang bergaung. Kau harus tahu apa yang sebenarnya aku berikan pada mereka yang ingin hidup bahagia. Aku terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Di bawah pintu kamar, kulihat garis air mengalir pelan, tapi bukan air biasa. Itu air laut, asin dan bergerak seperti ada sesuatu yang menuntunnya menuju tempat tidurku. Aku mundur ke dinding. Jantungku berdegup kencang. Lalu, dari balik suara ombak di luar, aku mendengar bisikan lirih, lembut, tapi jelas. Jangan takut. Laut hanya menagih bagiannya. Uap mulai keluar dari celah-celah lantai, membawa aroma darah dan kerang. Lampu kamar berkedip pelan, dan dalam sekejap, aku tahu, malam ini rumah Spa Mandalika sudah tidak lagi milik manusia sepenuhnya. Sesuatu dari laut telah ikut masuk. Hari ketiga di rumah Spa Mandalika terasa seperti hari yang lupa caranya jadi normal. Langit Lombok yang biasanya cerah, tiba-tiba mendung sejak pagi. Ombak di pantai Kuta Mandalika memukul karang dengan suara keras, seperti marah. Pasir di halaman spa yang biasanya putih mulai lembab, padahal belum turun hujan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu di bawah tanah yang menahan. Sejak semalam aku tidak bisa berhenti memikirkan mimpi itu. Laut merah, Ibu Sari dengan wajah berlumuran nyale, dan ajakannya untuk datang ke pantai malam ini. Aku mencoba menepis semua pikiran itu, tapi suara bisikan laut terus terdengar di telingaku. Laut hanya menagih bagiannya. Pagi itu Wulan memintaku menyiapkan kamar sauna. Pelanggan VIP datang sore nanti, katanya pelan, tapi matanya tidak menatapku. Ia menatap ke arah lantai, seolah takut sesuatu muncul dari sana. Aku mengangguk dan mulai menyalakan pemanas batu. Saat air mendidih dan uap naik perlahan, aku mencium aroma garam yang kuat, bukan dari bahan spa tapi dari laut. Aku pikir mungkin karena angin laut yang masuk lewat ventilasi, tapi saat aku menunduk, aku melihat di antara genangan air di lantai, sehelai rambut panjang dan basah, berkilau seperti sisik ikan. Aku menelan ludah, mengambil kain untuk mengelapnya. Tapi begitu kain itu menyentuh air, rambut itu bergerak, melilit kain, lalu perlahan masuk ke celah ubin, dan lenyap seperti hidup. Aku mundur dengan jantung berdebar. Uap di ruangan itu semakin tebal. Dan entah kenapa, aku bisa mendengar suara halus seperti seseorang berbisik di balik dinding. Bukan satu suara, banyak. Bisikan itu pelan, tapi jelas. Hangat, hidup, kembalikan. Aku berlari keluar ruangan dan hampir menabrak Pak Amin di lorong. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Jangan pernah dengarkan mereka, katanya cepat. Kalau mereka sudah bisa bicara, berarti laut sudah membuka jalannya. Aku menatapnya bingung. Apa maksud Bapak? Ia menarik napas panjang.
Kau harus tahu sesuatu tentang Ibu Sari. Dulu dia bukan siapa-siapa. Ia pernah hampir bangkrut sebelum spa ini berdiri. Tapi setelah ia menemukan laut, semuanya berubah. Spa ramai, pelanggan sehat, uang mengalir, tapi semua itu ada harganya. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah laut yang terlihat samar lewat jendela. Setiap tahun, di bulan saat Nyale muncul, ia harus mengembalikan satu jiwa, orang yang tubuhnya sudah dibersihkan, tapi rohnya belum kuat menolak panggilan air. Aku merinding mendengarnya. Jadi pesugihan? Tanyaku pelan. Pak Amin mengangguk. Pesugihan laut, penunggu pantai Kuta Mandalika. Mereka memuja Putri Mandalika. Tapi yang datang bukan putri, yang makhluk laut yang menyamar dengan wajahnya. Aku semua potongan mulai menyatu di kepalaku. Ritual darah, cangkang kerang, Nyale di kamar uap, tapi ada sesuatu yang masih belum bisa kupahami. Lalu kenapa mereka muncul padak? Pak Amin menatapku lama. Karena kau melihat ritualnya. Kau sudah dicatat. Aku ingin bertanya lagi, tapi tiba-tiba kaca jendela bergetar keras. Dari arah pantai terdengar suara seperti ledakan ombak yang sangat besar. Diikuti bunyi gemuruh yang membuat lantai spa bergetar. Semua orang di dalam spa spontan berlari keluar. Langit berubah gelap seketika. Angin berputar membawa aroma amis laut yang menyengat. Dari kejauhan, aku melihat air laut naik, tapi bukan pasang biasa. Gelombang itu tinggi, berkilau seperti sisik Nyale yang memantulkan cahaya aneh. Di bawah airnya, terlihat bayangan panjang, seperti ular laut raksasa yang berputar menuju daratan. Ibu Sari berdiri di depan pintu spa, memandangi laut dengan wajah datar. Sudah waktunya, katanya pelan. Aku ingin berlari mendekat, tapi Wulan menahan lenganku. Jangan, katanya, gemetar. Kalau kau mendekat saat dia bicara dengan laut, kau tidak akan bisa kembali. Tapi, aku tidak tahan. Aku harus tahu. Aku harus melihat sendiri kebenaran dari semua ini. Aku melepaskan pegangan Wulan dan berjalan perlahan ke arah Ibu Sari. Ombak semakin keras. Pasir mulai bergetar, dan ketika aku sampai di sampingnya, aku melihat sesuatu di air yang membuatku hampir pingsan. Di antara gelombang, muncul bayangan besar, wajah seorang wanita cantik, tapi bukan manusia. Matanya seperti mutiara bernia biru, dan rambutnya bergerak sendiri seperti kumpulan cacing laut. Ia tersenyum padaku, lalu menatap Ibu Sari. Waktunya tiba. Ibu Sari menunduk, lalu menusukkan jari ke dadanya sendiri. Darah segar menetes ke pasir, dan setiap tetes langsung diserap, meninggalkan lingkaran merah yang berputar. Aku ingin menolongnya, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Dari bawah pasir, muncul ratusan Nyale bercahaya, berputar mengelilingi kakinya seperti pusaran air. Ambillah dia, kata suara dari laut itu lagi. Dia sudah melihat. Aku baru sadar. Yang dimaksud dia adalah aku. Seketika pasir di bawah kakiku bergerak, seolah ada tenggen-tenggen lembut yang menarikku ke bawah. Aku berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Ibu Sari menoleh, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya bukan dingin, melainkan takut. Tidak, dia belum waktunya, katanya pada laut. Namun ombak menggulung lebih besar, dan Nyale-Nyale itu mulai merayap ke arahku. Mereka naik ke kakiku, dingin, licin, tapi juga terasa seperti kulit hidup. Aku berusaha melepaskan diri, tapi semakin kutarik, mereka makin erat melilit. Tiba-tiba Pak Amin datang, membawa mangkuk berisi air garam, dan menumpahkannya ke arahku. Nyale-nyale itu langsung meleleh, seperti lilin terbakar. Aku jatuh tersungkur di pasir, terengah-engah, masuk ke dalam, teriak Pak Amin. Kami berlari kembali ke dalam spa. Di belakang kami, ombak menghantam pantai dengan suara keras, menyapu sebagian halaman depan. Ibu Sari tetap di tempatnya, berdiri menghadap laut, tubuhnya diterangi kilatan petir. Aku sempat menoleh sekali. Dari arah laut, wajah wanita tadi muncul lagi, kali ini lebih besar, lebih jelas, dan matanya penuh kebencian. Ia menatap langsung ke arahku, sebelum lenyap di balik gelombang. Malam itu spa dipenuhi aroma air asin dan darah. Lantai bergetar, kaca pecah satu persatu. Dari kamar uap terdengar suara mendesis,
seperti sesuatu sedang bernapas di dalamnya. Kami semua bersembunyi di dapur. Dia menolak laut, kata Pak Amin pelan. Itu kesalahan besar. Kalau ritualnya tak selesai malam ini, laut akan mengambilnya besok atau menggantinya dengan kita. Aku memeluk lututku, mencoba menenangkan diri. Di luar, angin mengamuk, membawa suara-suara aneh. Bukan hanya ombak, tapi seperti tangisan perempuan yang datang dari dasar laut. Dan di antara semua itu, aku mendengar lagi bisikan itu. Halus, tapi jelas di kepalaku. Besok malam, giliranmu. Aku menatap Wulan yang juga mendengarnya. Wajahnya pucat. Ia menggenggam tanganku erat dan berbisik. Kalau benar begitu, berarti tidak ada dari kita yang akan bisa keluar dari rumah spa Mandalika dengan selamat. Hujan turun sejak sore, pelan, tapi tak berhenti. Langit di atas Mandalika tampak kelabu seperti kain basah, dan laut di kejauhan bergemuruh tanpa henti. Suara petir datang bergantian dengan angin, membawa aroma asin yang menusuk ke dalam ruangan. Rumah spa Mandalika hari itu ditutup lebih cepat dari biasanya. Semua pelanggan dipulangkan sebelum malam turun. Tidak ada satupun dari kami yang bicara banyak sejak kejadian di pantai semalam. Wulan hanya diam sambil menyalakan dupa di setiap sudut ruangan. Pak Amin terus membaca doa di musola kecil di belakang spa. Sementara aku mencoba membantu membersihkan ruang sauna yang penuh air laut. Tapi entah kenapa, meskipun sudah disikat berkali-kali, bau amisnya tak mau hilang. Ketika malam turun sepenuhnya, suara laut terdengar semakin dekat. Seperti ombak kini bernafas tepat di balik tembok. Lampu-lampu di ruangan berkelip pelan, dan udara di dalam spa semakin lembab, seolah laut sedang merembes masuk dari setiap celah dinding. Aku sedang melipat handuk ketika Wulan datang mendekat. Wajahnya tegang. Kau dengar itu? Bisik. Aku menajamkan telinga. Ada suara lirih dari arah dapur, seperti seseorang sedang berjalan di atas air. Cipak-cipuk, cipak-cipuk. Pelan tapi teratur. Kami saling berpandangan. Dapur seharusnya kosong. Semua pintu sudah dikunci. Aku menggenggam kain pelan dan berjalan ke sana bersama Wulan. Setiap langkah kami menimbulkan bunyi basah, dan saat sampai di pintu dapur, kami berdua membeku. Air menggenang setinggi mata kaki. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah air itu tidak datang dari atap atau pipa. Ia keluar dari bawah lantai, mengalir pelan seperti darah yang merembes. Warnanya agak merah, berbau asin, dan di permukaannya ada gelembang-gelembang kecil. Tiba-tiba sesuatu bergerak di dalam air. Seekor nyale, panjang dan berkilau kehijauan, melintas cepat. Disusul satu lagi, lalu puluhan. Mereka keluar dari sela-sela ubin dan mulai memenuhi lantai. Astagfirullah. Wulan berbisik gemetar. Aku spontan mundur. Tapi nyale-nyale itu tidak menyerang. Mereka berbaris, membentuk pola lingkaran di tengah ruangan, seperti huruf-huruf aneh yang menulis sesuatu. Kemudian dari lingkaran itu muncul uap tipis berwarna putih. Uapnya tidak seperti asap sauna. Ini lebih kental, berputar-putar hingga membentuk bayangan seorang wanita. Rambutnya panjang sampai tanah, matanya kosong, tapi berkilau seperti mutiara. Ia berdiri di atas air tanpa menjejak. Wulan menjerit kecil dan langsung berlari keluar. Tapi aku terlalu terpaku. Wanita itu menatapku, lalu suaranya terdengar lembut, seperti berasal dari dasar laut. Kenapa kau menolak panggilanku, anak darat? Aku tidak bisa menjawab. Setiap kali ia berbicara, uap di sekelilingnya bergetar. Dan dari dalam air muncul tanggan-tanggan kecil, tangan manusia, pucat dan keriput, seperti milik orang tenggelam. Mereka menggenggam udara, berusaha meraihku. Aku berusaha mundur, tapi kakiku terpeleset. Dalam sekejap, tenggen-tenggen itu menahan pergelanganku. Rasanya dingin, tapi kuat. Aku berteriak minta tolong, tapi hanya Gema, suaraku sendiri yang terdengar. Lalu, dari belakang terdengar langkah berat. Pak Amin datang membawa wadah berisi air garam dan bunga kenanga. Ia langsung menumpahkannya ke air di lantai sambil membaca doa keras-keras. Wanita itu menatapnya marah. Wajahnya berubah, kulitnya mengelupas, matanya menajam,
seperti mata ikan laut dalam. Orang tua, bodoh. Suaranya bergema hingga tembok bergetar. Kau menghalangi perjanjianku. Pak Amin tidak berhenti membaca doa. Air mulai mendidih di bawah kaki wanita itu. Dan satu persatu, nyale terbakar seperti benang bercahaya yang meleleh. Dengan jeritan melengking, bayangan itu perlahan lenyap, meninggalkan aroma asin dan amis yang menyengat. Air di lantai surut dalam hitungan detik, tapi meninggalkan bekas seperti sisik ikan di ubin. Aku terduduk di lantai, masih gemetar. Pak Amin membantu menarikku berdiri. Kau harus pergi dari sini, katanya pelan tapi tegas. Malam ini, laut akan menagih apapun yang menjadi haknya. Dan aku rasa yang mereka mau adalah kau. Aku menatapnya tak percaya. Kenapa? Aku. Karena kau sudah melihat ritual itu. Dan karena Ibu Sari melindungimu semalam. Laut tidak suka ditolak. Ia selalu menuntut imbalan. Kami belum sempat bicara lagi ketika suara dari depan spa membuat kami terpaku. Suara langkah kaki basah, pelan, tapi jelas. Plak, plak, plak. Wulan berlari masuk dengan wajah pucat. Ibu Sari, katanya terengah. Tired, tapi bukan sendiri. Kami bertiga berjalan ke ruang depan. Dan benar, di sana berdiri Ibu Sari dengan pakaian basah kuyup. Rambutnya menempel di wajah. Matanya sayu, seperti orang baru bangun dari mimpi panjang. Tapi di belakangnya, bayangan lain ikut bergerak. Bayangan yang lebih tinggi, tidak sepenuhnya manusia. Setiap kali lampu berkelip, sosok itu tampak seperti wanita laut. Kulitnya bersisik, tubuhnya bergetar seperti air. Ibu Sari tersenyum tipis. Laut sudah menunggu. Jangan melawan, kalau tidak, tempat ini akan tenggelam sebelum pagi. Pak Amin menatapnya dengan mata basah. Kau sudah lupa, Sari. Dulu aku yang menolongmu waktu kau hampir mati. Dan sekarang kau membawa mereka ke sini? Ibu Sari menjawab tenang. Aku tidak punya pilihan, Pak. Laut memberi hidup untukku, tapi ia juga menagih nyawa untuk tetap membuka jalannya. Aku mundur, tak tahu harus kemana. Tapi tiba-tiba tanah di bawah kaki bergetar lagi. Piring-piring di rak berjatuhan. Dari ventilasi uap terdengar desisan keras. Uap keluar tanpa henti, menyebar ke seluruh ruangan. Udara jadi panas, lembab, dan bau amis makin kuat. Lampu padam, hanya suara ombak dan napas kami yang terdengar. Di tengah gelap itu, aku mendengar sesuatu. Bisikan lembut tepat di telingaku. Satu nyawa lagi. Dan laut tenang. Lalu sesuatu menyentuh kakiku. Licin, dingin, bergerak cepat naik ke betis, ke lutut, lalu melingkar di paha. Aku menjerit dan berusaha menendang, tapi semakin kutepis, semakin kuat ia melilit. Dalam gelap, aku tahu nyale-nyale itu kembali. Wulan menyalakan senter ponselnya. Cahaya kecil itu memperlihatkan sesuatu yang membuat kami semua hampir tak bisa bernapas. Seluruh lantai spa dipenuhi nyale yang bergerak seperti ombak. Mereka menyusup ke celah dinding, menaiki meja, merayap di dinding, dan sebagian mencoba masuk ke kaki kami. Pak Amin menumpahkan garam terakhir yang ia punya. Tapi, kali ini tak mempan. Nyale-nyale itu malah berputar membentuk lingkaran di sekitar Ibu Sari. Ia menutup mata, dan dari bibirnya keluar doa yang bukan doa manusia. Biarkan aku yang pergi, katanya lemah. Jangan ambil mereka. Suara laut di luar langsung reda. Angin berhenti, dan dari tubuh Ibu Sari, nyale-nyale itu mulai masuk satu persatu, lewat kulitnya, lewat pori-porinya. Ia menjerit, tubuhnya kejang, lalu jatuh tersungkur di lantai. Seketika uap di ruangan hilang, dan semuanya menjadi sunyi. Yang tersisa hanya tubuh Ibu Sari yang kaku, dan wajahnya tersen. Tapi matanya terbuka, menatap ke arah langit langit, seolah masih melihat laut. Pak Amin menutup matanya pelan. Dia menukar jiwanya. Antak kita. Aku menangis tanpa suara. Wulan memelukku. Tubuhnya gemetar. Namun sebelum kami sempat tenang, lantai spa bergetar sekali lagi. Dari bawah tanah, terdengar bunyi gedebuk, gedebuk, keras. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam. Lalu, dari kamar uap yang gelap, muncul cahaya kehijauan. Perlahan menyebar, menerangi ruangan. Uap panas naik lagi,
dan di balik kabut itu, samar-samar tampak siluet seseorang sedang berdiri. Tubuhnya menyerupai Ibu Sari, tapi kulitnya bersisik, dan dari matanya keluar nial-nial kecil yang berjatuhan seperti air mata bercahaya, dan di antara uap itu terdengar bisikan yang membuat darahku berhenti mengalir. Laut sudah menerima bagiannya, tapi rumah spa Mandalika tidak akan pernah kering lagi. Malam itu, langit di atas pantai Kuta Mandalika berwarna hitam pekat. Angin laut yang biasanya membawa aroma garam kini terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik ombak. Di dalam Lombok Bliss Spa, semua tamu sudah pulang. Hanya tersisa beberapa karyawan yang sedang membersihkan ruangan dan memadamkan lilin aromaterapi. Namun malam itu, suasananya berbeda. Semua terasa terlalu sunyi. Laras, yang masih belum bisa tenang sejak kejadian di ruang sauna malam sebelumnya, memutuskan untuk menunggu Bu Ratna. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di spa ini setiap malam. Tapi rasa takut membuatnya terus menatap jam dinding yang jarumnya terasa berjalan lambat sekali. Sudah hampir tengah malam. Ia mendengar langkah kaki pelan dari arah lorong menuju pintu belakang, di mana jalan kecil menuju pantai berada. Laras mengintip dari balik dinding. Terlihat Bu Ratna berjalan pelan membawa kendi berisi cairan merah yang mengeluarkan bau amis. Di tangannya ada segenggam cangkang kerang berlumur sesuatu yang tampak seperti darah. Tanpa pikir panjang, Laras mengikuti dari jauh, bersembunyi di balik pepohonan pandan laut. Dari sana, ia melihat pemandangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Di bawah sinar bulan pucat, Bu Ratna berdiri di tepi laut. Ia menumpahkan isi kendi ke tubuhnya sambil melantunkan sesuatu dengan bahasa yang tidak dimengerti Laras. Laut berombak pelan, lalu tiba-tiba permukaannya berpendar kehijauan, seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Dari dasar air, muncul makhluk kecil seperti cacing laut nyaleang. Jumlahnya ribuan, tapi kali ini bukan seperti cacing biasa. Tubuh mereka panjang, bercahaya, dan mengeluarkan suara seperti bisikan manusia. Mereka mengerubungi tubuh Bu Ratna, menempel di kulitnya, melilit kakinya hingga ia seperti tenggelam di tengah makhluk-makhluk itu. Laras menutup mulutnya, menahan jerit. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Hanya bisa menatap saat Bu Ratna mendongak ke langit dan tertawa dengan suara yang aneh bergaung, seperti dua suara bersamaan, manusia dan sesuatu yang lebih tua dari itu. Putri Mandalika, aku persembahkan darahku untukmu. Berikan aku kekuatanmu. Berikan aku kemakmuranmu. Air laut mendidih di sekitarnya. Nyale-nyale itu berubah warna menjadi merah tua, dan suara jeritan samar terdengar dari bawah ombak. Dalam kengerian, Laras melihat bayangan besar, seperti sosok perempuan berambut panjang, muncul di balik gelombang matanya, bersinar hijau kebiruan. Tubuhnya seperti diselimuti rambut laut yang menjuntai panjang. Sosok itu menyentuh kepala Bu Ratna, lalu menghilang dalam sekejap bersama ombak yang menghantam. Bu Ratna tersungkur, terengah-engah, lalu bangkit perlahan. Tubuhnya tampak segar, kulitnya bercahaya, seolah baru saja dilahirkan kembali. Tapi di pasir tempatnya berdiri, Laras melihat sisa nyale yang mati. Tubuh mereka menggeliat sebentar, lalu berubah menjadi potongan rambut manusia yang basah dan berbau amis. Laras hampir muntah. Ia berlari kembali ke spa. Kakinya menendang pasir dan bebatuan. Tapi ketika ia sampai di halaman belakang, sesuatu aneh terjadi. Semua lampu spa menyala sendiri. Dari jendela sauna, terlihat cahaya merah berkedip dan terdengar suara berdesis seperti napas makhluk besar. Ruangan itu berembun, dan dari sela pintu, Laras melihat sesuatu merayap keluar seekor nyale berukuran besar. Panjangnya seperti ular, tubuhnya berkilau dengan lendir merah. Ia meluncur perlahan di lantai, menuju arah Laras. Laras berlari, tapi lantai yang dipijaknya seolah hidup. Dari celah ubin, nyale-nyale kecil keluar, melilit pergelangan kakinya. Ia menjerit dan menendang sekuat tenaga. Makhluk itu meletus, mengeluarkan cairan hitam yang bau amisnya menusuk hidung. "Berhenti!" Suara Bu Ratna tiba-tiba terdengar keras di belakang. Laras berbalik. Wajah Bu Ratna tampak pucat,
Matanya memantulkan cahaya hijau, seperti nyala-nyale. "Kau tak seharusnya melihat ritual itu," katanya dengan suara yang datar, namun bergetar aneh. "Yang sudah melihat, harus ikut dalam perjanjian." Laras mundur, ketakutan. "Apa yang ibu lakukan? Itu bukan manusia, itu makhluk laut." "Ibu sudah..." Belum sempat ia melanjutkan, tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang sauna. Pintu terbuka dengan sendirinya, uap tebal keluar, dan dari dalamnya muncul puluhan nyale merah yang meluncur seperti ular mencari arah laut. Mereka bergerak melewati kaki Laras dan Bu Ratna, seakan mengikuti panggilan tak terlihat. Tapi beberapa nyale itu berhenti, memutar arah, dan mulai memanjat tubuh Bu Ratna. Ia hanya diam, membiarkan makhluk itu masuk melalui kulitnya, meninggalkan bekas seperti luka terbakar di seluruh tubuh. Wajahnya tampak puas, tapi aneh, seperti sedang menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit. "Aku sudah berjanji pada laut," katanya lirih. Suaranya berubah seperti dua orang berbicara bersamaan, dan laut menuntut pengganti. Tiba-tiba semua lilin di spa padam bersamaan. Gelap, hanya suara ombak dan nyanyian serangga terdengar. Ketika Laras menyalakan senter ponselnya, Bu Ratna sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas kaki basah menuju arah laut, dan dari kejauhan Laras bisa melihat sinar kehijauan di permukaan ombak. Sinar itu berdenyut pelan, seperti jantung raksasa yang berdetak di dalam laut. Malam itu, Laras tidak kembali ke asrama karyawan. Ia berlari ke jalan besar, menahan tangis dan ketakutan. Tapi saat menoleh sekali lagi ke arah Lombok Bliss Spa, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di atap spa itu terlihat bayangan perempuan berambut panjang, berdiri menghadap laut, dengan rambut yang melambai seperti rumput laut. Dari arah pantai, suara lembut terdengar, seperti bisikan yang datang bersama angin yang melihat harus ikut tenggelam. Dan malam itu, pantai Mandalika kembali sunyi. Hanya ombak yang terus berdebar, seolah menyimpan rahasia hitam dari pesugihan laut yang tak boleh diungkap manusia. Malam setelah ritual berdarah di tepi pantai Mandalika itu menjadi malam terakhir. Laras melihat Lombok Bliss Spa dari dekat. Ia berlari sejauh mungkin dari tempat itu, menyusuri jalan kecil di antara pohon kelapa yang bergoyang pelan. Udara laut yang dulu terasa sejuk, kini seperti menempel di kulit, lengket dan amis. Setiap langkahnya terasa berat, seolah pasir di jalan berusaha menahan kakinya. Laras tidak menoleh lagi ke belakang. Ia hanya ingin keluar dari daerah itu secepatnya. Beberapa jam kemudian, ia berhasil tiba di rumah kontrakan sederhana di Mataram, milik sepupunya, Dila. Di sanalah ia mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan Bu Ratna, nyale-nyale merah, dan suara tawa ganda itu terus menghantui pikirannya. Ia memandangi tangannya sendiri yang bergetar. Ada bekas seperti guratan merah samar di pergelangan panjang dan melengkung, mirip pola tubuh nyale. Ia menggosoknya karas-karas, tapi bekas itu tak mau hilang. "Lar, kamu yakin cuma kecelakaan kerja? Ini kayak luka bakar?" tanya Dila sambil menatapnya heran. Laras menggeleng cepat. "Iya, cuma kena air panas di spa. Udah, nggak apa-apa." Ia tahu luka itu bukan luka biasa. Setiap malam, bekas itu terasa berdenyut pelan, dan dari dalamnya muncul sensasi dingin, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Di Ramadan, Laras sering terbangun tengah malam karena mendengar suara bisikan lembut, seperti perempuan bernyanyi di luar jendela. Lagu itu asing, bahasanya mirip Sasak kuno, namun nadanya lembut, sekaligus menyayat. Kadang ia mendengar bunyi air menetes di lantai, padahal di kamar itu tak ada ember, tak ada kebocoran. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di kamar mandi. Saat dilihatnya, air keran sudah menyala sendiri. Don di lantai, ada lendir merah berkilau, seperti bekas nyale yang meleleh. Laras menjerit kecil, menutup mulutnya sendiri agar tidak membangunkan Dila. Ia mundur pelan, tapi sesuatu di balik pintu mandi terdengar bergerak pelan, seperti sesuatu yang basah sedang merayap di lantai. Tiba-tiba,
ia melihatnya. Dari celah pintu, muncul seekor nyale besar berwarna pucat, tubuhnya transparan, dan di dalamnya tampak urat hitam berdenyut. Ia meluncur ke arah Laras, cepat sekali. Laras menendang pintu hingga tertutup dan berlari keluar rumah. Ia tak tahu kemana harus pergi, hanya terus berlari ke jalan raya. Di luar, hujan turun deras, dan jalanan sepi. Tapi dalam setiap genangan air yang ia lewati, Laras melihat bayangan wajah Bu Ratna, kadang tertawa, kadang menatapnya dengan mata hijau menyala, yang sudah melihat tidak bisa kembali. Suara itu menggema dari arah laut. Keesokan paginya, Dila menemukannya di beranda rumah dalam keadaan demam tinggi. Tubuh Laras pucat, bibirnya kering, dan dari luka di tangannya keluar cairan hitam pekat. Ketika Dila ingin membersihkannya, cairan itu bergerak bukan mengalir seperti darah, tapi meliuk pelan seperti makhluk hidup. Dila menjerit ketakutan. Ia memanggil tetangga dan membawa Laras ke puskesmas. Tapi dokter yang memeriksa kebingungan, tidak ada tanda infeksi biasa, katanya. Ini seperti reaksi jaringan terhadap sesuatu yang asing, tapi bukan penyakit kulit. Laras hanya menatap kosong. Ia merasa seperti mendengar suara bisikan di telinganya. Air laut memanggilmu kembali. Malamnya, Laras mencoba tidur lagi. Tapi setiap kali ia menutup mata, ia seperti dibawa ke dasar laut. Ia melihat tubuhnya sendiri terendam, rambutnya melayang, dan di sekitarnya ribuan nyale mengelilingi, menari dalam lingkaran. Di tengah-tengah mereka muncul sosok perempuan berambut panjang yang mengenakan kain putih basah. Wajahnya cantik tapi aneh, kulitnya seperti sisik mutiara. Matanya berwarna biru kehijauan. Putri Mandalika, bisik Laras dalam mimpi. Perempuan itu mendekat, menyentuh wajahnya dengan lembut. Kau sudah dipilih. Darahmu menyatu dengan laut. Sekarang kau bagian dari kami. Laras terbangun dengan napas terengah. Tapi di sekitarnya basah. Kasur, lantai, bahkan rambutnya meneteskan air laut asin. Di lendir nyale berkilau dalam cahaya lampu. Hari-hari berikutnya menjadi kabur bagi Laras. Ia mulai kehilangan waktu, kadang sadar di dapur dengan kaki basah, kadang berdiri di depan cermin dengan mata kosong. Dila sering menemukannya berbicara sendiri, menggumamkan kata-kata asing dalam bahasa yang tak dipahami. Sampai suatu malam, Dila memutuskan membawanya pergi dari Lombok. Ia membelikan tiket kapal ke Bali, berharap menjauh dari Laut Mandalika akan membuat Laras membaik. Namun, di pelabuhan Lembar, saat menunggu kapal berangkat, Laras berdiri di tepi dermaga. Ia menatap laut dengan pandangan kosong. Air laut tenang, tapi di bawah permukaannya, ia bisa melihat bayangan sesuatu yang bergerak pelan. Ribuan nyale bercahaya, menari seperti memanggil. "La Eone," teriak Dila dari kejauhan. Laras menoleh sebentar, tersenyum samar. "Aku dengar mereka memanggil namaku." Sebelum Dila sempat menariknya, Laras melangkah ke arah laut. Satu langkah, dua langkah, tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam air yang tiba-tiba bergelombang. Dila berteriak histeris, tapi ombak datang menelan semuanya. Ketika tim pencari datang beberapa jam kemudian, mereka tidak menemukan tubuh Laras. Namun para nelayan yang ikut mencari bersumpah melihat sesuatu aneh di tengah laut, kilauan cahaya hijau, seperti tubuh nyale yang menari di sekitar sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya setengah tenggelam dalam air, dengan mata bersinar biru kehijauan. Dan ketika fajar menyingsing di bibir pantai, mereka menemukan sehelai kain spa dengan logo Lombok Bliss basah dan berbau darah laut. Sejak malam itu, orang-orang sekitar pantai Kuta Mandalika sering melihat cahaya kehijauan di bawah laut setiap tanggal yang sama dengan kemunculan nyale. Kadang terdengar suara perempuan tertawa di antara ombak. Kadang terdengar bisikan lembut yang memanggil nama seseorang. Beberapa orang mengatakan itu arwah Laras yang kini menjadi bagian dari pesugihan laut menggantikan tempat Bu Ratna. Dan konon, jika seseorang mandi di Laut Mandalika menjelang tengah malam saat musim nyale tiba, mereka akan merasa kulitnya halus dan tubuhnya segar, seperti baru dilahirkan. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, di kulit mereka akan muncul garis merah melengkung, seperti bekas nyale yang menempel dari dunia bawah laut.
10 tahun telah berlalu sejak tragedi itu. Pantai Kuta Mandalika kini menjadi kawasan wisata megah. Hotel-hotel baru berdiri, cafe dan villa mengelilingi bibir pantai. Orang-orang datang berlibur tanpa tahu bahwa di balik keindahan laut biru dan pasir putih itu, ada kisah yang tak pernah benar-benar tenggelam. Namun, di tengah kemajuan itu, ada satu bagian pantai yang tetap kosong, sebuah lahan kecil di sisi selatan, dikelilingi oleh pagar besi berkarat. Penduduk setempat menyebutnya Tanah Bisu. Tak ada yang berani mendekat setelah malam hari. Di bawah pasir tempat itu dulunya berdiri Lombok Bliss Spa. Beberapa orang tua masih mengingat hari ketika tanah itu tiba-tiba longsor tanpa sebab. Bangunan spa amblas seolah ditelan bumi. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi tak satu pun jasad ditemukan termasuk Bu Ratna, sang pemilik spa. Sejak itu, area tersebut ditinggalkan. Tapi setiap malam bulan purnama, orang-orang di sekitar pantai sering melihat cahaya redup berwarna kehijauan muncul dari bawah pasir. Kadang terdengar suara mendesis, seperti uap air panas dari dalam bumi. Bagi wisatawan, itu sekadar cerita lokal yang dilebih-lebihkan. Tapi bagi warga lama, itu pertanda bahwa laut belum selesai menagih janjinya. Suatu sore, Raka, seorang jurnalis muda asal Mataram, datang ke Mandalika untuk membuat liputan tentang legenda Putri Mandalika dan fenomena Nyale. Ia tertarik karena menemukan arsip berita lama tentang hilangnya seorang karyawan spa bernama Laras dan pemilik spa yang misterius. Nama itu muncul di beberapa catatan kepolisian, tapi kasusnya ditutup tanpa penjelasan. Raka yang gemar hal-hal mistis merasa ini bisa jadi liputan besar. Ia pun memutuskan untuk menelusuri lokasi spa yang tenggelam. Warga sekitar memperingatkannya, terutama seorang nelayan tua bernama Pak Johan. Kalau kamu ke sana malam-malam, jangan bawa air laut dalam botol. Jangan menyebut nama Putri Mandalika dengan keras. Dia tidak suka dipanggil. Raka hanya tertawa. Saya cuma mau ambil foto dan lihat sisa bangunan lamanya, Pak. Kalaupun ada, paling tinggal reruntuhan. Malam itu, Raka datang seorang diri. Ia membawa senter, kamera, dan drone kecil. Angin laut bertiup kencang, membawa bau amis yang tak biasa. Suara ombak di kejauhan terdengar berat, seolah datang dari dalam tanah. Raka berjalan menuruni bukit pasir, hingga sampai di area yang disebut warga Tanah Bisu. Pasir di situ lembab, meski hujan tidak turun. Ia menancapkan tripod, menyalakan kamera, dan mulai merekam. Ini tanggal 14 Februari Ruari, lokasi bekas Lombok Bliss Spa. Menurut laporan, spa ini tenggelam tahun ke-2015. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi warga sekitar bilang, setiap tahun cahaya aneh muncul dari bawah sini. Belum sempat ia melanjutkan, senter di tangannya berkelap-kelip. Drone yang sedang mengudara berputar sendiri dan kehilangan sinyal. Raka mendongak langit, mendadak gelap. Meski bulan purnama seharusnya bersinar penuh dari keyohan, ia melihat sesuatu. Cahaya kehijauan muncul di bawah permukaan pasir. Mula-mula redup, lalu makin terang. Cahaya itu bergerak, seperti riak air di bawah tanah. Raka mendekat dengan hati-hati. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Pasir terbelah, menampakkan kaca besar yang tampak seperti dinding jendela. Di balik kaca itu, Raka bisa melihat sesuatu ruang spa yang utuh, lengkap dengan ranjang pijat, lilin, dan alat perawatan. Semua tampak masih baru, seolah waktu berhenti di sana. Tapi yang membuat darahnya membeku, di dalam ruangan itu ada seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan seragam spa berwarna putih kehijauan, sedang berdiri di depan cermin. Kulitnya pucat, matanya kosong. Ia menatap bayangan Raka dari balik kaca, lalu tersenyum pelan. Raka mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari siapa perempuan itu. Laras. Tubuhnya tak berubah sama sekali seperti di foto arsip. Tapi saat ia menatap lebih lama, mata Laras berubah menjadi biru kehijauan. Dan dari ujung matanya keluar tetesan air laut. Dari balik pasir, terdengar desis panjang. Suara Nyale, ribuan. Cahaya kehijauan kini muncul dari semua sisi. Lantai pasir di sekitar Raka mulai bergerak, membentuk pusaran besar yang berputar pelan. Raka menjerit dan mencoba lari.
tapi kakinya terperosok. Ia menarik kakinya dengan paksa, namun terasa ada sesuatu yang melilit pergelangan kakinya dari bawah dingin, licin, dan hidup. Nyale-nyale bercahaya merayap naik, melilit betisnya, lalu pinggangnya. "Lepas, lepas!" ia menjerit, tapi suara ombak menelan segalanya. Di tengah kengerian itu, permukaan kaca di depannya pecah. Dari dalam, muncul Bu Ratna. Wajahnya masih cantik, tapi kulitnya kini seperti sisik ikan. Matanya tajam, bibirnya biru keunguan. Di sampingnya, berdiri Laras, diam seperti boneka hidup. Bu Ratna berbicara dengan suara yang bergema. 10 tahun laut menunggu, 10 tahun menahan lapar. Kini, waktunya kembali. Kau yang datang memanggil akan jadi bagian dari kami. Raka menjerit, namun nyale-nyale itu sudah naik hingga ke dadanya. Ia sempat melihat pantulan dirinya di sisa kaca. Kulitnya mulai berubah. Tubuhnya menegang, dan dari matanya keluar cahaya kehijauan yang sama. Beberapa detik kemudian, pasir kembali tenang. Hanya tersisa kamera yang jatuh di permukaan, merekam cahaya samar dari bawah tanah yang semakin redup. Keesokan paginya, warga menemukan peralatan Raka berserakan di pantai. Tidak ada tanda-tanda tubuhnya, hanya rekaman video yang tersisa di kameranya. Dalam video itu, terdengar suara desis, gemuruh ombak, dan di detik terakhir sebelum gambar menjadi gelap, terdengar bisikan pelan yang memanggil laut akan dijemput laut. Sejak hari itu, area bekas Lombok Blispa kembali ditutup. Pemerintah menulis papan peringatan, dilarang masuk, tanah labil dan berbahaya. Namun, para penjaga malam sering melihat hal yang sama. Setiap purnama, cahaya hijau muncul dari bawah pasir, dan di dalamnya tampak siluet perempuan yang berdiri diam dengan tangan terentang. Kadang terlihat dua sosok, satu dewasa, satu muda bersisian, dan dari arah pantai. Setiap angin laut datang, terdengar bisikan halus menyatu dengan suara ombak. Kami hanya menukar apa yang dijanjikan. Pesugihan tak pernah lunas, karena laut tak pernah kenyang. Lampu di bawah tanah itu masih menyala hingga hari ini, dan setiap orang yang berani mendekat selalu mengaku merasakan pasir di bawah kakinya bergetar lembut, seolah sesuatu dari bawah sedang bernapas.